heboh. Seperti kita ketahui bersama. Kabar berakhirnya biduk rumah tangga pesepak bola Pratama Arhan dengan Aziza Salsha atau akrab disapa Zize memang sudah ramai diberitakan berakhir usai diputus secara verstek oleh Pengadilan Agama Tigaraksa pada Senin 25 Agustus 2025 lalu. Namun meski sudah diputus bercerai, keputusan itu belum sepenuhnya sah. Sebelum Arhan benar-benar mengucapkan ikrar talaknya di hadapan majelis hakim dalam kurun waktu yang telah ditentukan, ya, menelisik dari waktu yang telah diberikan. Lantas, apa kata Humas Pengadilan Agama Tigaraksa? Apakah ada kebijakan atau kompensasi lain jika Arhan berhalangan melakukannya sehingga melewati tenggat 14 hari sejak menerima putusan cerai tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengulang kembali momen di mana Pratama Arhan seharusnya hadir untuk melakukan ikrar talaknya. Ya, jika mengacu pada pernyataan Humas Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang, di mana menurutnya Arhan baru menerima putusan cerainya tersebut pada 30 Agustus 2025 lalu, seharusnya menjadi momen penting bagi Arhan untuk hadir dan melaksanakan tugasnya tersebut. Atau yang jika mengacu pada peraturan perceraian di tanah air, hal tersebut harus dilakukan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang sah di mata hukum dan negara, bukan hanya sah menurut hukum agama. Lantas, apakah sudah ada kabar dari Arhan? Apakah ia akan pulang ke Indonesia? Ataukah mungkin ikrar talak ini bisa dilakukan secara daring? Mengingat Arhan kini sedang berada di Thailand karena pekerjaannya sebagai pesepak bola profesional. Dan lalu, apa pula kata Humas Pengadilan Agama Tigaraksa? Apakah ada kebijakan atau kompensasi lain jika melewati tenggat 14 hari sejak menerima putusan cerai tersebut? Hari ini saya konfirmasi tadi ke yang bersangkutan, hari ini berkekuatan hukum tetapnya dan kemudian sudah ditetapkan untuk sidang ikrarnya hari Senin 29 September 2025. Itu bisa tapi kalau ada kuasa istimewa namanya untuk ikrar, ya, nanti kuasanya kita teliti dulu. Majelis juga nanti akan meneliti apakah ada kuasa istimewa atau tidak untuk mengucapkan ikrar talaknya. Ini kan dihadirinya hanya sebelah pihak ya, maka diperlukan pemberitahuan dulu. Pemberitahuan itu diterima oleh pihak termohon itu tanggal 30. Dari tanggal 30 dihitung jatuhnya pada hari Sabtu, maka mundur kepada hari Senin dan Selasa. Kemudian baru hari Selasa ini ditetapkan majelisnya untuk sidang ikrar talak tanggal 29 karena membutuhkan waktu untuk panggilan. Ya, begitu ya. Sementara itu, lain halnya dengan jawaban yang diberikan pihak Humas. Sebelumnya atau di tengah kesibukan barunya bermain padel, awak media sempat mengkonfirmasi langsung kabar yang menerpa biduk rumah tangganya pada Aziza. Tapi seperti biasa, Zize sapaan akrab masih irit bicara, bahkan seolah enggan membahas hal yang penting dalam biduk rumah tangganya tersebut. Oh ya, Aziza, Kak Ziza. Kabar Rujuk gimana? Maaf ya mbak. Kak Ziza. Seperti apa Kak Ziza? Setali tiga uang dengan respon mengejutkan Zize. Di tengah kabar perceraiannya, santer juga muncul nama seorang pria bernama Pilo
atau yang juga putra dari aktris senior Jennifer Ipel, diduga sebagai penyebab kandasnya biduk rumah tangga Arhan dan Zize. Tudingan itu pun muncul dan ramai diperbincangkan. Lantas menanggapi kabar tersebut membuat Jennifer Ipel secara eksklusif akhirnya angkat bicara. Seperti ini kata Jennifer Ipel soal nama putranya yang dituding sebagai biang keladi atas kandasnya biduk rumah tangga Arhan dan Zize. Anak gue baik-baik aja. Anak gue baik-baik aja. Gini loh, jadi apapun yang ini beredar itu kan eventnya kan memang event ada kompetisi. Jadi ya siapa aja boleh dong gitu. Jadi kalau di situ orang dikait-kaitin itu urusannya mereka gitu. Tapi anak gue itu langsung laporan kok gitu. Jadi aku ini ternyata ada ini gitu. Oh ya sudah nggak apa-apa, it's a competition gitu. So it's okay. Dan buat aku yang apapun yang dari pihak perempuannya mau bagaimana kan aku juga nggak tahu ya gitu. Jadi so far nggak usah digede-gedein lah, nggak usah dibawa nama anak-anak gue, nggak perlu lah. Itu rumah tangga mereka masing-masing. Vilo juga punya kekasih sendiri gitu kan, udahlah. Tapi silaturahmi baik-baik aja. Kalau kompetisi harus baik dong. Hubungannya oke tidak matian gimana? Memang nggak ada komunikasi ya. Kalau ngomong komunikasi tidak ada gitu, nggak ada. Tahu aku sih nggak ada ya, gue nggak tahu. Sekarang Vilo udah nggak peduli kali ya, karena udah ini yang sudahlah, ini gorengan orang-orang capek. Tak hanya itu, ia bahkan kembali menegaskan hubungan anaknya dengan Aziza sudah benar-benar berakhir dan ia pun mengungkapkan bahwa anaknya kini telah memiliki kekasih baru. Selain itu, Jennifer pun menekankan dirinya tak pernah sekalipun mengajarkan anaknya untuk merusak rumah tangga orang lain. Apalagi rumah tangga Aziza dan Pratama Arhan. Oh, Viro udah punya pacar, Viro sudah punya pacar, gitu. Baik-baik aja dan mereka, jadi kan lucu. Yang ini ketawa-ketawa, yang ini dibuat enggak gitu kan. Dan sementara kan kalian juga nggak tahu, mungkin ada yang lebih parah dari itu sebenarnya di antara mereka kan kita nggak tahu. Jadi jangan anak gue lagi yang dibawa-bawa. Sama sekali tidak ada sayang gitu. Gue tidak mendidik anak-anak gue untuk merusak rumah tangga orang. Gue tidak mendidik anak-anak gue untuk merusak rumah tangga orang. Apapun itu enggak lah, nggak bagus lah. Dan Aziza pun juga tahu itu loh, gitu, nggak mungkin. Jadi kalau memang ada yang gosok-gosok itu, aduh no ya janganlah, nggak usah didengerin. Heboh buka suaranya pihak pengadilan. Sebelumnya juga sempat heboh penerawangan ahli tarot Denny Darko. Mencoba menganalisis alasan kuat Arhan mengakhiri biduk rumah tangganya. Selain itu agaknya Darko melihat kalau cinta mereka sulit untuk dipisahkan. Sehingga upaya rujuk itu mungkin bisa saja terjadi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, dari sudut pandang Denny Darko melalui kartu tarotnya, ia melihat hal-hal yang begitu berbeda sehingga pernikahan ini tak berjalan lancar. Seperti diketahui, Aziza dikenal sebagai anak Jakarta Selatan, populer dan cantik dengan lingkaran pertemanan artis dan selebriti, sementara Arhan adalah sosok sederhana dari daerah yang jago bermain bola dan kini berhasil membela klub internasional di luar negeri. Sehingga ketika keduanya harus hidup bersama perbedaan itu menjadi begitu terasa. Denny Darko juga menambahkan dalam sebuah rumah tangga, seorang laki-laki seharusnya bisa memimpin dan memberi kepastian. Namun dalam pandangan Azizah, agaknya sosok Arhan belum sepenuhnya terlihat dan ia pun menduga pernikahan keduanya sejak awal adalah sebuah perjodohan. Sehingga semakin mempersulit keadaan, terlebih keduanya pun jarang menghabiskan waktu bersama, sehingga bisa muncul keraguan, apakah memang benar mereka ditakdirkan untuk bersama? Jadi gini, ada satu kehidupan yang hubungan percintaan ya di novel atau di film yang diharapkan oleh semua orang. Saat dua orang dengan background yang berbeda akhirnya disatukan oleh takdir dan percintaan. Yang mana seringnya itu memang hanya ada di film-film, novel, dan roman picisan kalau orang bilang dulu seperti itu. Nah ini sepertinya terjadi dalam hubungan antara Pratama Arhan dan Aziza atau Zize.
Saya sih masih melihat bahwa mereka berdua ini itu belum bisa menyamakan ritme kehidupan mereka dan sebagainya. Anak Jakarta Selatan, populer, cantik, temennya terkenal semua, you name it lah ya. Anak daerah seperti saya juga, wong deso, terus kemudian dia ini mewakili Indonesia dan bahkan merumput di kesebelasan internasional. Nah, tapi tetap saat mereka harus menjadi suami istri, mereka menanggalkan hal-hal itu tadi dan harus bisa saling menghormati dalam perannya ini tadi. Tapi rupanya ini tidak terjadi dalam hal ini tadi, karena yang wanita pun ini itu melihat bahwa yang laki-laki ini enggak lebih, bukan artinya superior ya, tapi laki-laki ini kan harus memimpin, laki-laki ini kan harus lebih dibandingkan wanita ini tadi. Lebih yakin atas banyak hal, lebih bisa memberikan kepastian, dan tentu saja harus lebih ya dalam apapun. Nah, saya melihat bahwa sepertinya yang wanita ini belum melihat suaminya ini seperti itu tadi. Ini nggak bisa disalahkan, karena pada awalnya pun saya sangat menduga bahwa saat mereka ini bersama, ini adalah sebuah perjodohan, yang mana sebenarnya juga nggak apa-apa kalau ternyata mereka berdua ini saling bisa menjalani apa yang harus mereka lakukan. Tapi seringnya dalam perjodohan di zaman sekarang ya, kalau dulu kan ya orang tua kalian nggak punya sosial media, orang tua kalian itu nggak punya pertemanan dengan orang-orang yang selain lingkungan di kampung mereka. Orang tua kalian nggak main pedal sama you know lah ya. Dan artinya saya melihat bahwa akan sulit untuk mempertahankan, apalagi orangnya ini nggak ada setiap hari di sebelahnya. Yang artinya kepala ini akan terus mencoba untuk jangan-jangan ini salah ya, jangan-jangan gue nggak harusnya di sini ya, jangan-jangan memang harusnya nggak bareng sama dia, instead of dia bareng dengan seseorang yang lainnya. Nah, ini sesuatu yang bisa saja diduga ini muncul. Nah, apakah ini karena pihak ketiga? Nggak harus pihak ketiga. Saya melihat ini semua sangat mungkin terjadi saat dua orang dengan latar belakang yang berbeda disatukan dan gagal untuk saling melebur ke satu sama lainnya. Sementara itu, selain Denny Darko yang melihat kemungkinan alasan yang diduga menjadi poin keduanya berpisah, seperti kabar yang tengah santer beredar di mana keduanya dikabarkan akan segera rujuk, jika hal tersebut terjadi, ia menduga langkah itu bukan sepenuhnya datang keduanya, melainkan lebih kepada dorongan orang tua. Meski begitu, Denny mengaku tetap berharap hal itu bisa menjadi nyata. Walaupun menurutnya jika hal tersebut pun benar kejadian, mungkin hal ini tidak akan bertahan lama, lantaran hal serupa bisa terulang. Selain itu, Denny juga menekankan bahwa ada satu hal penting lagi yang harus ditekankan jika Pratama Arhan dan Azizah memilih untuk rujuk. Lantas, apakah hal tersebut? Benarkah hal ini berkaitan dengan Pratama Arhan yang harus lebih memiliki waktu untuk dirinya bersama sang istri? Saya pikir rujuk ini sepertinya terjadi karena bukan dari mereka berdua. Dan kalau ini ternyata datang dari orang tuanya, ya nggak salah juga. Gitu. Kalau ini ternyata datang dari pengadilan, ya itu tugasnya pengadilan saat mereka mediasi. Saya sih sangat berharap ini jadi sesuatu yang akan menjadi nyata. Tapi kenyataan yang ada, ini hanya akan memberikan sebuah dugaan bahwa ini bahkan nggak sampai setahun akan kejadian lagi. Saya setuju, tapi tadi itu, ya nyobanya harus lebih serius daripada sebelumnya. Dan jangan fokus kepada perbedaan. Yang laki-laki harus bisa memimpin wanitanya ini tadi. Bilang iya dan enggak terhadap hal-hal yang harus dibilang iya dan bilang enggak. Dan enggak terus hanya ya intinya laki-lakinya harus memimpin. Tapi kalau ternyata wanitanya juga ternyata nanti nggak merasa laki-lakinya ini pantas memimpin, tidak mau, ya jangan dipaksakan juga. Dan ini harus benar-benar di bawah pengawasan dalam artian orang-orang di sekitarnya juga. Karena kasihan. Nggak ada untungnya saya memaksa mereka bercerai atau mereka juga akhirnya bersama. Jika ternyata kalian memiliki kesempatan untuk bisa bahagia dengan seseorang yang kalian memang cintai, pergilah ke sana. Buat apa berpura-pura? Hidup cuma sekali. Buat apa? Kalian berpura-pura bisa hubungi saya
untuk segera menyembuhkan kalian, meruqyah dari segala kepura-puraan. Heboh penerawangan Denny Darko melalui kartu tarotnya. Sebelumnya atau di balik kisah rumah tangganya. Pratama Arhan ternyata sosok yang begitu dibanggakan di kampung halaman. Seperti apa pengakuan kepala desa tentang kerja keras Arhan sejak kecil? Dan bagaimana cerita perjuangan orang tua Arhan yang selalu mendukung karirnya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah kisruh soal rumah tangganya, tim Intens Investigasi sempat secara eksklusif mengunjungi Blora, Jawa Tengah, tepatnya di kampung halaman Pratama Arhan, sempat menemui Suyatman, kepala desa di kampung halaman Pratama Arhan. Ia menggambarkan Arhan sebagai pribadi yang humble, pendiam, dan pekerja keras. Ia juga menilai Arhan adalah contoh nyata seseorang yang memulai karir dari nol serta berlatih tanpa henti. Dan akhirnya bisa mewujudkan cita-citanya sebagai pesepak bola profesional. Selain itu, sang kepala desa juga menceritakan perjuangan orang tua Arhan yang sejak kecil selalu mendukung penuh minat sang anak pada sepak bola. Kini, kesuksesannya tak hanya menjadi kebanggaan keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi bagi warga sekitar. Dan lebih lanjut saat ditanya soal sosok Azizah Salsa, sang kepala desa pun mengingat kembali momennya pertemuannya dengan anak dari anggota DPR RI, Andre Rosiade tersebut. Seperti inilah kisahnya dan sosok Azizah di matanya saat bertemu langsung. Sebagai kepala desa juga mewakili seluruh warga desa Sidomulyo, kami sangat bangga. Ada warga kami yang berprestasi sebagai timnas sepak bola sehingga bisa mengharumkan kita warga Sidomulyo, terutama untuk keluarganya, pada umumnya kita semua. Arhan itu orangnya humble ya, maksudnya orangnya agak pendiam gitu. Terus ya dia pekerja keras, artinya dia orang dari nol, berlatih keras sehingga bisa mewujudkan cita-citanya sebagai pemain sepak bola yang profesional. Selanjutnya ya kalau pulang itu menyapa warga sekitar lingkungan, berkunjung ke warga sekitar, ke sanak saudara seperti itu. Nggak ada sombong gitu ya, meskipun udah terkenal gitu. Oh tidak ada. Orang tuanya benar-benar sangat bangga karena orang tuanya itu kan dari awal yang mensupport Arhan untuk latihan dari kecil. Dari dia SD itu sudah orang tuanya sudah mengantarnya ke Blora, ke SSB seperti itu. Jadi orang-orang tuanya sangat begitu menjadi profesional, orang sangat bangga sekali. Berarti bisa mewujudkan cita-cita anaknya dari kecil. Dari sosok Arhan yang mungkin notabene orang biasanya sangat sederhana, sehingga dia sekarang menjadi profesional ya, bahkan menjadi pemain internasional. Sekarang kan mainnya di klub luar negeri, kalau enggak di Thailand ya. Azizah pernah datang ke sini waktu itu dengan keluarga besarnya. Terutama dari ibunya bulan apa ya? Sudah lama, 1 tahunan yang lalu mungkin. Atau 8 bulan yang lalu seperti itu. Ya berkunjung keluarga lah mungkin seperti itu. Iya. Apa? Tidak, hanya ke rumahnya keluarganya Arhan aja. Waktu itu kita ketemu. Iya, sama Arhan sama Azizah seperti itu. Ketemu sekali kita kan nggak ngobrol aja sebentar. Wong kita juga waktu itu mendampingi dari Forkompinca waktu datang soalnya ya ramah menurut saya. Baik gitu. Baik ya. Nggak terlihat sombong gitu aja, kan orang kaya nih. Tidak, waktu itu buktinya waktu kita ajak foto bersama mau. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Terima kasih.